Salam anti korupsi. Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, mengapa sih para tersangka korupsi yang ditahan, dipakaikan rompi oren, kemudian bahkan diborgol, itu masih ada yang bisa tertawa, tersenyum, ya seolah-olah biasa saja. Karena dalam pikiran masyarakat kan ketika ada orang mengalami masalah gitu ya, pasti ya setidaknya dia akan kepikiran, dia akan kebingungan, dia akan sedih lah. Karena tentu akan memikirkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya, anaknya, suami atau istrinya, ataupun orang tuanya, sehingga tentu akan tampak di raut wajahnya. Namun yang dilihat oleh masyarakat bahwa kok kayaknya bahagia aja gitu kan, nggak ada yang apa namanya sedikit pun bahwa ketika menjadi tersangka kasus korupsi dan ditahan itu ada raut sedih lah minimal. Mengapa ini terjadi gitu? Itulah pertanyaan dari teman-teman. Ya, kalau jawaban saya dari pengalaman saya, ya memang ketika orang melakukan korupsi tentu dia paham bahwa yang dilakukan itu salah dan tentu ada resikonya, dan korupsi adalah kejahatan dan mereka paham itu, sehingga ketika melakukan korupsi dan ketahuan tentu ada konsekuensinya, dan tentu konsekuensinya bagi setiap orang itu berbeda, tidak sama. Pengalaman saya tidak semua tersangka korupsi itu bisa menunjukkan muka seperti seolah tidak apa-apa, ya. Ya bahkan di ruang pemeriksaan ada yang sampai menangis. Ya memang manusiawi. Para tersangka korupsi ini kan juga manusia lah. Dari sini saya belajar ada ya setidaknya ada 3 tipe ya, para tersangka korupsi yang ditahan, kemudian dipakaikan rompi orange, kemudian bahkan kalau sekarang kan mereka ditunjukkan ya ke publik gitu kan dalam kompers. Kalau dulu itu begitu ditahan langsung dibawa ke mobil tahanan. um, Memang ada beberapa tipe ya. Ada yang pertama, tipe pertama ini itu ketika dia ditahan gitu ya, kemudian kan bertemu media ya, pasti teman-teman media itu baik yang online, berita online, kemudian TV, kemudian juga radio dan cetak, itu ingin meminta tanggapan lah. Ada yang biasa saja, kemudian mampu untuk memberikan jawaban dan sebagainya. Nah, memang ini kalau tipe yang seperti ini memang dari awalnya ya sepertinya mereka sudah paham, kemudian mereka sudah tahu resikonya ketika korupsi. Jadi mereka apa namanya biasa saja gitu. Ada tipe yang kedua, yaitu ya mereka kayaknya seolah-olah biasa gitu ya ketika ditahan ataupun dipakaikan rompi oren, tapi ya padahal sebenarnya ketika publik tidak melihat ya mereka sedih juga. Mereka kan seperti saya sampaikan masih manusia gitu kan, ketika sendirian di ruang tahanan gitu ya disitulah mungkin mereka merenung, tapi ya sepertinya mereka tidak ingin tampil kelihatan sedih ataupun kelihatan ada beban gitu kan.
Ya memang mereka memahami ya itulah akibat konsekuensi pelakuan mereka. Namun mungkin mereka tidak mau, eee, pasti keluarganya akan melihat ya, yang ada di rumah, entah itu keluarga inti ataupun keluarga besarnya. Ada juga yang ketiga, ini mereka kelihatan banget kalau mereka sedang mendapatkan masalah. Ya sekali lagi ini masih manusiawi ya, bahwa mereka sedih, dari raut mukanya kelihatan, kemudian seperti nggak mau ketemu orang. Jadi makanya ketika mereka sudah selesai kompers atau sudah selesai penahanan, itu ketika dibawa ke mobil tahanan KPK, itu mereka langsung lari atau bahkan berjalan ya, ke mobil tahanan tanpa mau untuk apa namanya ya, doorstop ya bahasanya itu, memberikan statement lah, kenapa dia ditahan, apakah mereka mau terima atau tidak ditahan penyidik, kemudian mengakui perbuatannya atau tidak. Ya mereka yang tipe ini benar-benar langsung aja masuk ke mobil tahanan dengan dikawal oleh penjaga tahanan. Itu 3 tipe, dan mereka apapun tipenya ya memang sudah paham bahwa konsekuensi melakukan tindak pidana korupsi ya tentu ketika ketahuan akan ditahan ya, karena perbuatan pidananya pasti diusut. Oleh karena itu, saya mengajak kepada masyarakat, kepada para pejabat negeri kita, stop, jangan korupsi. Apalagi hari ini bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda, kita berharap bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia. Salam anti korupsi.